Halo guys, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama gue Vincent. Ini merupakan vlog perdana dari gue. Jadi mohon dukungan dari teman-teman semua agar channel YouTube gue dapat berkembang menjadi lebih baik. Oke, dalam video gue kali ini gue mau ngebahas soal action cam. Action cam-nya adalah action cam Xiaomi Lite. Ya, action cam ini udah gue beli sekitar hampir 3 tahun yang lalu. Jadi gue mau sharing ke teman-teman semua mengenai pengalaman selama gue pakai kamera ini. Sekarang kita lihat lebih detail mengenai action cam Xiaomi Lite. Gue bakal ngejelasin berbagai macam fiturnya, kemudian mengenai settingannya itu gue bakal bahas sambil riding. Jadi kalian jangan skip videonya, tetap tonton terus, nanti gue bakal jelasin lebih lanjut. Action cam Xiaomi Lite ini merupakan produk made in China. Gue beli di online shop dengan harga sekitar 1,8 juta. Gue juga beli aksesoris tambahannya itu sekitar 400.000. Jadi total harganya itu 2,2 juta. Jadi di dalam boxnya itu selain mendapatkan kamera, kalian juga dapat casing waterproofnya. Setelah itu kalian dapat satu buah baterai yang dibekali dengan kapasitas 1200 mAh. Tapi gue pernah lihat review orang lain, mereka dapat yang kapasitasnya itu 1400 mAh. Jadi mungkin kalian dapat salah satu dari itu. Tapi untuk ngetahuin yang mana yang asli, yang jelas ada logo I-nya. Kemudian selanjutnya kalian akan dapat kabel USB. Dan sisa-sisanya ya kitab-kitabnya itu guys. By the way, gue juga beli baterai ekstra. Ini kapasitasnya 1400 mAh. Gue belinya itu di Jakarta Notebook. Kemudian untuk masalah warna, ada warna hitam, putih, dan satu lagi kuning hijau, cuma nggak tercantum di sini. Kalau kita lihat di sini, di depannya sudah ada lampu indikator baterai. Kemudian di sini ada mikrofon. Ini shutter button, di sini speakernya. Kemudian di sisi sebelah kiri ada port USB. Kemudian dari bawah kita bisa lihat ada tempat mounting dan di sini adalah tempat baterainya. Kemudian di dalam sini tempat slot memory cardnya. Kemudian untuk hidupin kameranya tinggal tahan power di atas. Kita lihat di sebelah kiri atasnya itu ada durasi. Kemudian yang ini remaining time. Di sini ada indikator baterai. Di sini settingan. Ini mode dan ini untuk preview. Kemudian kalau misalnya kita slide ke bawah, di sini ada fitur WiFi buat dikoneksikan ke smartphone. Kemudian di sini ada fitur Bluetooth buat dikoneksikan ke gimbal atau tongsis. Kemudian di sebelah sini ada screen protection, jadi kalian nggak bisa apa-apain layarnya. Kalau mau buka lagi tinggal di slide aja. Kemudian di paling kanan ini sama dengan power button. Kemudian kalau misalnya kalian klik di tengah ini ada beberapa mode, bisa foto, video, timelapse video, slow motion, dan yang lain-lain. Biasanya gue cuma pakai yang video aja. Oke guys, kalau misalnya kita lihat menu settingannya, di sini ada resolusinya. Di sini sudah support 4K, tapi cuma 20 fps. Biasanya gue cuma pakai yang 1080. Kemudian kalau sambil riding, gue pilih yang 30 fps. Kalau misalnya rekam di indoor, kalian bisa pakai yang 60 fps. Kemudian ada fitur timestamp buat nampilin waktu sama tanggal di video kalian. Kemudian di bawahnya ada LDC, Lens Distortion Correction. Kalau misalnya dihidupin pasti videonya agak ke crop. Kemudian auto low light. Di sini misalnya pencahayaan kurang bisa kalian nyalakan. Kemudian ada fitur AIS, Electronic Image Stabilization. Nanti gue bakal tunjukin bagaimana hasilnya pada saat riding. Di sini ada fitur mikrofon. Jadi kalian bisa pilih, misalnya kalau lagi riding kalian pilih yang low aja guys. Kemudian ada fitur auto gain correction. Setahu gue ini berhubungan dengan pencahayaan, cuma nggak pernah gue pakai. Kemudian standarisasi videonya ada NTSC sama PAL. Kemudian untuk image quality jelas kita pilih yang high. Kemudian kalau kita buka image parameter, di sini ada settingan ISO. Settingan ISO-nya bisa auto maupun manual. Nanti gue bakal jelasin juga sambil riding lebih detail.
Kemudian ada exposure value-nya. Di sini ada settingannya bisa sampai +2 atau -2. Nanti gue bakal pakai beberapa mode dengan settingan ISO yang berbeda dan settingan EV-nya juga berbeda. Jadi pas sambil riding, jadi kalian bisa ngebandingin hasilnya seperti apa. Kemudian untuk white balance-nya ini ada beberapa pilihan. Biasanya sih gue pilih yang auto aja. Kemudian ada pilihan sharpness, gue pilih yang high biasanya. Terus di bawahnya ada metering mode. Kalau metering mode, setahu gue yang average itu jadi pencahayaan di seluruh frame itu lebih merata. Kalau center biasanya yang ada objek di tengahnya. Kemudian kalau spot dia nentuin misalnya ada titik yang gelap bisa berubah jadi terang. Kemudian kalau yang terang bisa berubah jadi gelap. Tapi kalau misalnya gue salah, mohon dikoreksi dan kalian bisa komen di kolom komentar. Kemudian di bagian kanan sini ada menu connection. Di sini ada pilihan WiFi, frekuensi WiFi-nya. Kemudian ada Bluetooth pairing. Terus misalnya kalian mau pairing, bisa konekin ini passwordnya ke aplikasi Xiaomi Lite-nya sendiri, seperti ini. Kemudian ada menu SD card. Di sini kalian bisa langsung format memorinya di sini. Kalian juga bisa lihat sisa memori dari kalian itu tinggal berapa. Kemudian di sini ada menu advance. Di sini sama pilihannya seperti di luar. Kemudian ada screen auto lock-nya, bisa kalian tentukan berapa detik. Kemudian ada auto power, biasanya gua neverin. Buat kalian yang ngevlog jangan lupa dimatiin, karena nanti misalnya kalian pilih misalnya 5 menit, nanti setelah 5 menit recording dia akan mati sendiri. Kemudian ada in-housing mode. Di sini fungsinya itu seperti ini guys. Kalau misalnya di on-in. Jadi waktu kalian tahan ini, di sini ada pilihannya. Kalian bisa tinggal klik sekali untuk ganti ke menu yang lain. Terus misalnya untuk matiin, kalian bisa tahan tombol ini. Kemudian di menu kamera setting, di sini ada pilihan bahasa, kemudian ada lokasinya, kemudian ada brightness, beeps, LED, pengaturan tanggal, pengaturan waktu. Kemudian di kamera reset kalian ada pilihan untuk mengembalikan settingan seperti semula. Kemudian bisa kalian reset wifi-nya dan juga bluetooth-nya. Buat mengoperasikannya kalian tinggal tahan tombol shutter di sini. Terus nanti durasinya akan berjalan. Di sini sisa remaining time bergantung dari memori yang kalian punya. Untuk matiin tinggal tekan lagi tombol di sini. Kalian bisa lihat previewnya langsung di play. Kemudian kalian juga bisa pause videonya. Kalau misalnya kalian nggak mau videonya, kalian tinggal delete aja. Oke guys, mungkin segitu aja fitur-fitur yang bisa gue jelasin mengenai action cam ini. By the way, action cam ini tidak dibekali dengan mic eksternal, jadi kalian harus memakai alat tambahan untuk audio video kalian. Kalau gue sih makainya ini guys, ini namanya Zoom H1, terus gue tambah dengan mic eksternal atau mic lavalier untuk audio di video gue. Oke guys, berhubung durasi videonya lumayan panjang, jadi videonya gue bagi jadi 2 part. Part yang pertama tadi gue ngebahas mengenai fitur-fitur action cam Xiaomi Lite. Di part yang kedua nanti gue bakal riding sambil ngebahas settingan-settingan yang biasa gue pakai di pagi hari dan malam hari. Mungkin segitu aja dulu. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaklumi. Buat yang belum subscribe boleh di subscribe dulu, gratis, dan jangan lupa aktifkan notification-nya. Kalau teman-teman suka dengan videonya bisa di like, dan kalau ada kritik dan saran atau mau ngobrol-ngobrol dengan gue bisa ketik di kolom komentar. Sekian review dari gue Vincent, see you on the next video.